wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi pertanian dengan judul Teori Produksi Pertanian. Produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Pada hakikatnya, produksi adalah proses penciptaan ada penambahan nilai guna dari barang atau jasa yang diikuti oleh penambahan manfaat, bentuk, waktu, tempat, atau faktor-faktor produksi, sehingga dari produksi tersebut memiliki kemampuan lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan pemakainya. Pada umumnya, produksi dari sudut pandang perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam suatu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Dari penjelasan di atas, kegiatan produksi memiliki fungsi yang sangat penting. Berikut merupakan fungsi-fungsi produksi. Yang pertama, perencanaan, kedua, pengolahan, yang ketiga, pengendalian dan perawatan, dan yang keempat, jasa penunjang. Yang pertama, rencana produksi. Nah, perencanaan produksi dilakukan agar perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Perencanaan produksi perlu mempengaruhi beberapa faktor di bawah ini, yaitu kualitas produk, biaya produksi, waktu pengembangan produk, dan pengembangan produk, serta kapabilitas pengembangan. Selanjutnya yang kedua, pengolahan. Pengolahan dalam kegiatan produksi merupakan sebuah fase di mana bahan baku diolah menjadi bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi. Yang ketiga, pengendalian dan perawatan. Pengendalian dan perawatan di sini berfungsi untuk mengevaluasi dan mengawasi jalannya produksi agar sesuai dengan perencanaan. Yang keempat, jasa penunjang. Nah, fungsi ini untuk meningkatkan cara kerja produksi. Tidak jarang ada metode yang lebih efektif dan efisien dari jasa penunjang berfungsi untuk itu. Sebagai contoh, saya mengambil salah satu jurnal penyuluhan yang berjudul Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Tingkat Produksi Usaha Tani Jagung. Di sini dapat kita lihat bahwa faktor-faktor produksi usaha tani jagung di Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, ada 6 variabel. Yang pertama, luas lahan sebagai X1, benih sebagai X2, pupuk sebagai X3, pestisida sebagai X4, tenaga kerja sebagai X5, dan peran penyuluh pertanian sebagai X6. Berdasarkan hasil penelitian atas faktor-faktor yang tadinya, dapat disimpulkan bahwa pertama, peran penyuluh pertanian bagi petani jagung dikategorikan sangat baik dalam menjalankan tugasnya sebagai katalisator, komunikator, konsultan, dan organisator. Sedangkan penilaian petani terhadap peran penyuluh pertanian ini sudah mewakili pertanian sebagai motivator, edukator, dan fasilitator dikategorikan baik. Dilihat dari 7 aspek peran penyuluh pada penelitian ini sudah mewakili peran penyuluh dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Nah, peran penyuluh sebagai motivator, edukator, dan fasilitator masih perlu ditingkatkan lagi. Yang kedua, variabel luas lahan dan jumlah benih berpengaruh terhadap produksi jagung, sedangkan variabel peran penyuluh pertanian tidak berpengaruh terhadap produksi usaha tani jagung. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan tidak signifikannya peran penyuluh terhadap produksi jagung adalah petani yang tidak menerapkan apa yang sudah diberikan oleh penyuluh dan masih melakukan kebiasaan-kebiasaannya sendiri dalam mengelola usaha tani jagung sehingga produksi jagung masih kurang maksimal.